Gak usah banyak ngomong lah bang. Tra ini udah banyak membantu orang miskin. Kalau yang belum tahu Tra ini gak usah banyak ngomong. Wah, ini sedap nih ya untuk dibahas. Jadi gini, saya berkonten Tra itu kan kesannya saya ini kontra dengan Tra ini ya. Dia suka dengan Tra ini. Saya buat konten seperti itu ada hal yang mendasari. Oke, yaitu tentang bahayanya tentang Tra ini. Gitu. Makanya saya nggak suka gitu. Ya, saya nggak suka nanti kalau ada sebuah aplikasi yang memberikan penawaran yang menggiurkan, ya, tapi ujung-ujungnya berujung penipuan, uang orang digelapkan. Saya kan udah sering katakan itu. Tra ini adalah money game skema Ponzi yang sama sekali nggak usah kalian coba. Ya, kalau sudah terpublik seperti ini untuk aplikasinya di masyarakat, itu adalah tugas saya untuk memberantasnya. Ya, sebagai warga negara yang baik, gitu ya kan. Siapa juga gitu ya yang tega gitu ya melihat orang tertipu, kecuali leader Ponzi, ya kan. Kalau saya nggak tega teman-teman ya, saya juga nyari uang halal di luar sana. Saya paham keras nyari uang itu seperti apa ya. Jadi nanti kalau kalau ada orang yang udah nyari uang keras di luar ya, kerja keras capek badannya pulang kerja gitu, tiba-tiba muncul nih sebuah aplikasi penipuan yang menawarkan keuntungan yang aduh goblok gitu ya, keuntungan yang enggak masuk di akal gitu. Tapi kalian harus depokan uang yang udah kalian cari dengan cara capek itu ke aplikasi itu. Dengan pemikiran kalian ya orang awam, kalian akan berpikir uang itu akan menjadi berkali-kali lipat ya, berjuta-juta lipat gitu. Ya mungkin menurut kalian bagus sih, kalian mau dapat uang cepat dengan banyak ya. Siapa juga yang nggak mau seperti itu. Contohnya saya juga, saya pasti mau. Tapi ada yang namanya yang harus kita pikirkan secara logika. Ya, ada yang kita cari tahu juga tentang legalitas aplikasi yang menawarkan jasa penampungan uang itu juga ya, yang saya maksud di sini Tra itulah gitu ya. Jadi Tra ini investasi bodong, money game, skema Ponzi. Saya nggak mau kalian terjerumus ke sana ya. Karena apa? Gini, karena banyak orang berusaha untuk menjerumuskan kalian ke sana demi keuntungan dia sendiri. Yaitu siapa? Yaitu adalah leader money game Ponzi yang mau mengajak kalian ke sana. Kenapa seperti itu? Kalau kalian terjerumus ke sana, join ke sana, ya kan? Terus kalian melakukan deposit, uang yang kalian cari dengan kerja keras itu kalian terjunkan ke sana, ya kan? Kalian melakukan deposit, kalian kan ngiranya itu untuk investasi jangka panjang gitu ya, uang berlipat-lipat. Tapi uang itu perginya adalah ke orang yang mengajak kalian beberapa persen. Itulah yang diincar sama leader Ponzi. Ya, kalian udah nyari uang capek-capek, tapi dia nggak punya otak gitu ya. Dia mau makan uang kalian. Ya, dengan dalihnya, alibinya, dia membantu perekonomian kalian, orang miskin, gitu, orang yang ekonomi menengah ke bawah, katanya seperti itu. Sama yang seperti yang ini, yang di komen tadi, ya. Gak usah banyak ngomong lah bang. Tra ini udah banyak membantu orang miskin. Aduh, bos ya. Komen itu jangan terlalu berlebihan, ya. Mending kau jujur aja lah, ya. Mending kau jujur aja. Yang dibantu dengan Tra ini nanti di akhir ceritanya itu adalah leader Ponzi. Lantas kenapa ya saya itu beranggapan yang dibantu oleh Tra ini itu adalah leadernya, gitu. Karena gini, uh, leader ini dia udah ikut serta ya, udah berjasa lah gitu ya kepada bandar Ponzi untuk membawa orang ke skema dia, ya kan? Karena ketika ada orang yang awam bergabung ke skema ini, teman-teman, itu pasti akan ada terus supply untuk uang ya yang masuk ke rekening komplotan.
ke rekening bandar itu, sehingga nanti ya kan ada nanti namanya di fase akhir ya sebelum scam total itu ada pencairan ataupun withdraw itu macet, tapi tidak semuanya ya, tidak merata macet. Jadi ada sebagian yang dibayar, ada sebagian yang tidak. Nah, sebagian yang dibayar ini prediksi saya ya sepertinya itu adalah leader Ponzi-nya ya, yang udah kong kali kong tuh sama bandar Ponzi ya kan, supaya nanti kalau scam total si leader-leader ini yang kaki tangan dari bandar itu nggak merasakan yang namanya kerugian atau uangnya tidak nyangkut lah di aplikasi itu gitu. Jadi uang orang yang awam yang mau melakukan penarikan itu tidak diberikan atau tidak dikirimnya, istilahnya yang kena scam sebagian yaitu orang awam. Jadi uang mereka yang mau mereka cairkan atau uang mereka yang ada di aplikasi itu ataupun saldo mereka yang ada di aplikasi itu sudah dibagi-bagikan ke leader Ponzi ya. Jadi udah kerjasama nih si leader ya, si leader dengan si bandar menghisap uang orang yang ada di bawah dia. Itu skema Ponzi. Dan si leader dan si bandar ya ini nanti dia akan kerjasama lagi di aplikasi berikutnya gitu ya. Jadi gini ya, Ponzi itu ya teman-teman ya bisa dikatakan Ponzi yang udah scam sebelumnya sama Ponzi yang hadir sekarang itu bisa jadi satu komplotan. Contoh gini, misalnya dulu ada yang namanya Red4 ya kan, Red4. Terus Red4 itu ataupun jangan jauh ke Red4 lah, kita ke Simonida Media. Kemarin itu ada Simonida Media namanya, tugasnya like postingan gitu ya kan. Tapi akhir-akhir ini kita bisa lihat ini ada namanya EFC, tugasnya sama gitu, tugasnya sama, skemanya juga sama. Nah, ini bisa jadi dia satu komplotan untuk Simonida yang udah scam sama EFC yang masih ada sekarang. Ya. Jadi dia itu belum puas menipu orang di Simonida dan dia mau mengulangnya lagi di EFC dengan mengeruk uang orang lebih banyak gitu. Dan dia itu pasti mengajak leader Ponzi, karena kalau nggak ada leader Ponzi nggak akan ada orang yang mau didungu-dungui ya. Karena leader Ponzi ini dia pintar mencari orang itu sampai ke pelosok-pelosok desa ya, gunanya untuk apa, uang orang yang awam ini ketika dia jangan di uang orang dia itu itulah suplai ke atas dan dibagi-bagikan ke leader-leader gitu. Jadi orang ini udah kerjasama untuk sekarang dan ponzi-ponzi ke depannya ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang misalnya ada ditawarkan dengan cara ini ataupun investasi bodong yang ke depannya ya kan, kalian itu pintar-pintarlah untuk uh, menghadapi tawaran yang hadir ke kalian ya. Kalau tawarannya nggak logis, tolak aja teman-teman, tolak dengan kata-kata yang sopan. Tapi kalau dia udah kasar sampai neror kalian dan harus memaksa kalian, ya kalian bisa ambil tindakan sendiri untuk laporin dia ya. Misalnya nih kalian udah tahu nih investasi bodong tapi dia maksain juga untuk joinkan kalian, nah kalian bisa melakukan yang namanya untuk laporan gitu ya, untuk melapor kalau kalian itu dibawa ke atau dipaksa lah untuk dibawa ke skema Ponzi ya. Karena di Indonesia ini untuk yang namanya investasi bodong kalau ada leadernya itu bisa dijadikan tersangka. Oke, itu aja video kali ini, semoga tercerahkan ya. Teman-teman yang masih nanya tentang investasi bodong bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.